Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan Ibu di pembelajaran biologi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik anak-anak, materi yang akan kita bahas sekarang adalah materi baru, yaitu tentang pewarisan sifat atau biasa dikenal dengan istilah pola-pola hereditas. Pada materi ini, kita akan bagi menjadi beberapa pertemuan ya. Nah, pertemuan saat ini adalah pertemuan yang pertama yang akan kita bahas, yaitu tentang monohibrid dan intermediate. Sebelum kita memasuki materi tentang pola hereditas, kita pahami sama-sama apa itu hereditas. Nah, hereditas adalah proses penurunan sifat genetik dari orang tua kepada keturunannya atau kepada anak-anaknya. Ilmu yang mempelajari tentang hereditas disebut dengan genetika. Sebelum kita memasuki atau sebelum kalian paham dan bisa membuat tentang diagram pewarisan sifat atau persilangan, ada beberapa istilah penting yang harus kalian pahami dalam mempelajari tentang pewarisan sifat atau persilangan. Apa saja itu? Istilah penting yang harus kalian pahami adalah yang pertama ada parental. Parental disimbolkan dengan huruf P. Parental berarti induk atau orang tua. Kemudian ada gamet. Gamet simbolnya adalah huruf G. Gamet adalah sel kelamin. Bisa sel kelamin jantan ataupun sel kelamin betina. Kemudian ada yang disimbolkan dengan huruf F. Huruf F berarti filial. Filial atau artinya keturunan atau anak. Nah, F1 adalah keturunan pertama, kemudian F2 adalah keturunan kedua. Kemudian istilah berikutnya adalah genotip. Genotip adalah susunan gen penyusun sifat yang terdiri dari beberapa jenis genotip. Ada yang disebut dengan genotip dominan homozigot. Misalnya, kita bisa mengambil contoh beberapa sifat fenotip yang kita bisa silangkan. Contohnya, buah berbentuk bulat. Nah, lambang genotipnya adalah B besar, B besar. Untuk lambang genotip ataupun penamaan huruf ini bebas ya. Boleh B besar, boleh A, boleh C. Itu terserah kalian. Nah, Ibu berikan contoh dominan homozigot, contohnya buah berbentuk bulat. Nah, simbol genotipnya adalah B besar, B besar. B besar, B besar ini berarti dominan homozigot. Dominan disimbolkan dengan huruf kapital. Nah, ini. Kemudian ada yang disebut dengan tipe genotip dominan heterozigot. Dominan heterozigot, dominan tetapi alelnya berbeda, yaitu B besar dan B kecil. Kalau yang tadi sama huruf kapital dua-duanya, kalau yang ini B besar dan B kecil. Ini cara penulisan tipe genotip yang heterozigot. Kemudian ada genotip resesif homozigot. Misalnya, alel dari buah berbentuk bulat yaitu adalah buah berbentuk lonjong. Nah, tipe atau cara penulisannya adalah B kecil, B kecil. Kemudian, istilah berikutnya ada fenotip. Fenotip bisa diartikan dengan sifat yang bisa kita amati atau sifat yang tampak. Contohnya, buah yang bentuknya bulat, buah yang bentuknya lonjong, kemudian tanaman yang tinggi. Kalau pada manusia contohnya yang bisa kita amati, rambut keriting, kemudian bentuk hidung mancung, mata sipit, kemudian kulit hitam atau kulit putih dan lain sebagainya. Itu bisa kita amati, disebut dengan fenotip. Satu lagi ada yang disebut dengan alel. Alel adalah pasangan gen yang menunjukkan sifat alternatif dari sesamanya. Contohnya, B kapital pasangan alelnya adalah B lagi, atau B kapital pasangan alelnya adalah B kecil.
atau A besar, pasangan alelnya pasti A besar atau A kecil. Ini yang disebut dengan pasangan alel. Nah, kemudian ilmu yang mempelajari tentang genetika, ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat tadi disebut dengan genetika. Nah, ahli genetika yang pertama yang mengemukakan tentang pola pewarisan sifat adalah Mendel. Mendel dikenal dengan sebutan Bapak Genetika. Mendel pada awalnya dia menguji tanaman ercis atau Pisum sativum untuk disilangkan atau dibastarkan. Mengapa harus tanaman Pisum sativum atau tanaman kacang ercis? Nah, dia beranggapan bahwa tanaman kacang ercis atau Pisum sativum yang bentuknya seperti ini polongnya, ada beberapa sifat fenotip atau sifat yang tampak yang mudah sekali diamati. Contohnya, ada pasangan alelnya dari batang yang panjang, kemudian batangnya pendek. Ini pasangan alelnya, mudah sekali diamati. Kemudian letak bunganya, ada yang di ketiak batang, ada juga yang warnanya ungu, ini di ujung batang. Kemudian sifat fenotip lain yang bisa diamati dari tanaman kacang ercis adalah bentuk polongnya, ada yang halus, ada juga yang keriput. Kemudian warna polongnya ada yang warna hijau, kemudian ada yang warna kuning. Kemudian warna bunga yang mudah sekali diamati adalah bunganya berwarna ungu dan ada yang bunga berwarna putih. Sifat lain dari tanaman ercis, kacang ercis yang mudah sekali diamati adalah bentuk bijinya, ada yang bulat, ada yang keriput. Dan satu lagi sifatnya adalah warna bijinya, ada yang berwarna kuning dan ada yang berwarna hijau. Nah, dari beberapa ciri inilah kemudian Mendel melakukan persilangan tanaman kacang ercis atau Pisum sativum karena mudah sekali diamati dari fenotipnya.